Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah vlog mata kuliah Rekayasa Hidrologi tugas 4 dari kelompok 10 Teknik Sipil D yang beranggotakan Jadi di sini kami akan mengisi tabel yang masih kosong dengan huruf yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk infiltrasi ditunjukkan pada gambar H. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju air mata, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal sebagai dengan penyari menuju air tanah. Flow tergambar pada huruf A. Lateral flow adalah aliran yang disadap untuk keperluan irigasi. Sebagian aliran yang tidak dimanfaatkan oleh lahan irigasi kembali ke sungai berupa limpasan dan rembesan. Overland flow tergambar pada huruf I. Overland flow adalah sebagai berikut. Jika hujan yang jatuh melebihi laju infiltrasi, mulai terjadi akumulasi air di permukaan, cadangan permukaan. Bila cadangan permukaan penuh, maka mulai terjadi limpasan permukaan yang mengalir di permukaan. Itu namanya overland flow. Kemudian dia mengalir ke sungai. Aliran dasar atau base flow itu tergambar pada huruf B. Aliran di sungai pada saat tidak terjadi limpasan. Aliran dasar terjadi akibat limpasan yang berasal dari kejadian hujan terdahulu yang tersimpan secara temporer dalam suatu das daerah aliran sungai, ditambah dengan limpasan subpermukaan yang tertunda dari suatu kejadian hujan. Itu yang dinamakan base flow. Interception ditunjukkan di huruf F. Intersepsi adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Proses intersepsi terjadi selama berlangsungnya curah hujan dan setelah hujan berhenti. Air hujan yang jatuh menembus tajuk vegetasi dan menyentuh tanah akan menjadi bagian air tanah. Faktor yang mempengaruhi intersepsi: 1. Tipe vegetasi. 2. Kondisi atau umur vegetasi. 3. Intensitas hujan. 4. Lokasi. Tropval ditunjukkan di huruf J. Tropval adalah air hujan yang tidak langsung jatuh ke bumi tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. Air hujan yang terhambat vegetasi sebagian ada yang menguap lagi atau mengalami evaporasi, ada juga yang kemudian jatuh ke permukaan tanah atau tropval. Air hasil tropval ini mengalir ke permukaan dan berkumpul di suatu tempat menjadi runoff seperti sungai, danau, dan bendungan apabila kapasitas laras tanah sudah maksimal, yaitu tidak dapat menyerap air lagi. Precipitation ditunjukkan di huruf E. Presipitasi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut fenomena pada saat tetes air atau droplet dan partikel solid seperti debu terkondensasi lalu jatuh dari awan dan mencapai tanah. Saat jatuh, ini akan menghasilkan rintik hujan, salju, kristal es, dan hujan es. Presipitasi terbentuk di awan pada saat uap air terkondensasi menjadi droplet atau tetesan air yang lebih besar. Saat droplet tersebut mencapai titik tertentu dan menjadi lebih berat, ia kemudian akan jatuh ke tanah. Jika awan tersebut berada di tempat yang lebih tinggi dan dingin, droplet akan menjadi es. Evaporation ditunjukkan di huruf D. Secara ilmiah, pengertian evaporasi sendiri merujuk pada sebuah proses di mana es mengalami perubahan menjadi gas atau uap air.
Itu sebabnya juga evaporasi disebut penguapan. Susunan kimia dari H2O ini terbagi secara alamiah dalam 3 wujud bentuk, yakni gas, cair, dan juga padat. Air adalah salah satunya elemen di bumi yang tidak berubah susunan kimiawinya, walaupun wujudnya berubah. Air dapat mengalami perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuknya yang lainnya. Ini dengan pengaruh suhu. Molekul pada air ini sendiri dapat memenuhi ruang yang sama. Molekul air ini termasuk jenis molekul yang tidak punya energi yang cukup untuk dapat lepas dari susunannya. Selanjutnya ada transpiration yang ditunjukkan oleh huruf G ya. Jadi transpiration ini merupakan sebuah proses penguapan air yang ada pada tumbuh-tumbuhan akibat adanya panas matahari. Kemudian ada stream flow yang ditunjukkan oleh huruf C. Stream flow ini merupakan aliran sungai yang merupakan bagian dari siklus hidrologi. Nah, aliran sungai ini berasal dari limpasan permukaan yang berada pada lereng bukit. Jadi limpasan air yang ada pada bukit, kemudian ada aliran air tanah yang keluar dari dalam tanah atau groundwater, dan air yang dibuang melalui pipa-pipa. Yang pertama adalah water table, yaitu berada di huruf A, yang artinya permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air. Yang kedua adalah groundwater yang berada di huruf D. Groundwater atau air tanah adalah semua air yang berada di dalam tanah, ruangan batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Yang ketiga adalah capillary fringe, berada di huruf B. Capillary fringe atau pinggiran kapiler adalah di mana lapisan bawah permukaan air tanah merembes dari water table oleh air kapiler untuk mengisi pori-pori. Yang keempat adalah variable source area for saturation excess overland flow, yaitu berada di huruf C, yaitu proses ini disebut aliran dapat berlebih saturation. Oleh karena itu, kecenderungan suatu daerah untuk menghasilkan limpasan sangat tergantung pada intensitas curah hujan. Selain itu, karena curah hujan terus berlanjut, daerah yang jenuh bertambah meningkat daerah yang menghasilkan limpasan. Berikut ini rangkuman jawaban kami. Sekian vlog tugas 4 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.